Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah teori perkembangan kognitif akan menjelaskan tentang life science animal. Kelompok 8 beranggotakan saya Lutfiana Eva Winanda, Ayu Setiarini, Ajeng Febriani, Halimatus Syahni, dan Hastuti Alima. Usia TK, anak-anak mengalami masa peka atau masa sensitif dalam menerima berbagai upaya pengembangan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga semua pembelajaran pendidikan di TK diharapkan dapat membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar dengan mengembangkan nilai-nilai kerjasama dan moral, sosial emosional dan kemandirian, kognitif motorik, dan seni. Kegiatan pembelajaran kognitif melalui pengenalan binatang untuk anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan seluruh potensi anak, salah satunya potensi kecerdasan natural anak. Pembahasan yang pertama adalah mengenai manfaat pengenalan binatang pada anak. Manfaat yang pertama adalah memberi rasa nyaman bagi anak. Umumnya, anak yang mengenal binatang peliharaan di rumah, perasaannya akan lebih tenang dan rileks. Yang kedua, mengajarkan nilai kebaikan pada anak. Melalui binatang, anak dapat mengenal tanggung jawab serta cara berperilaku baik. Yang ketiga adalah anak dapat belajar mengelola emosi dan kepedulian sosial. Anak akan belajar untuk mengelola emosi, belajar peduli, dan juga empati. Itu sebabnya binatang peliharaan sering digunakan oleh para terapis untuk melakukan terapi pada beberapa anak berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah anak lebih aktif dan percaya diri. Anak yang memiliki binatang peliharaan lebih penyayang, tidak mudah menarik diri, dan lebih aktif. Karena ia bisa menceritakan semua hal kepada binatang peliharaannya dengan spontan. Yang kelima adalah meningkatkan imun. Anak yang dari kecil sudah berinteraksi dengan binatang akan lebih mudah beradaptasi dengan mikroba baik yang ada pada binatang, sehingga kekebalan tubuh anak terlatih agar tidak mudah alergi. Pembahasan kedua adalah mengenai cara pengenalan binatang pada anak usia dini. Cara yang pertama adalah kenalkan anak melalui cerita tentang binatang. Buku memang media paling tepat untuk mengajarkan berbagai hal kepada anak. Apalagi saat ini, buku-buku juga mulai beragam warna maupun bentuknya. Misalnya, saat ini tengah tren pop-up book. Jadi, si kecil akan makin senang membaca, karena hewan-hewan dari buku tersebut seolah-olah menyimpulkan keluar dari buku. Seorang ibu jangan lupa untuk mengisahkan habitat binatang tertentu, sifatnya, pola hidupnya, makanannya, serta pesan moral di dalamnya. Sehingga, dengan begitu, anak akan mendapatkan gambaran wawasan yang menyangkut kehidupan binatang. Perkenalkan binatang melalui video. Si kecil biasanya akan lebih cepat belajar dengan media video. Misalnya, video yang diputarkan seperti Nat Geo Wild akan memperlihatkan para hewan di alam liar. Si kecil tentu akan makin tertarik dan terperangah, atau bisa pula dengan kartun-kartun hewan seperti film Madagaskar, Pororo Little Penguin, dan masih banyak lagi. Ibu juga bisa memilih banyak video menarik tentang hewan di YouTube, dari lagu-lagu yang berhubungan dengan binatang hingga bunyi-bunyian binatang melalui nursery rhymes. Kemudian, ajak si kecil ke kebun binatang. Mengajak si kecil ke kebun binatang akan menjadi hal yang tidak terlupakan baginya, apalagi kalau sebelumnya orang tua sudah mengenalkan nama-nama hewan terlebih dahulu. Si kecil tentu akan sangat terkejut betapa besarnya gajah dan betapa tingginya jerapah. Selain itu, saat di kebun binatang juga bisa menjadi ajang rekreasi bagi keluarga dan menghilangkan penat setelah sepekan bekerja. Akan lebih menarik jika si kecil juga bisa memberikan makanan kepada hewan-hewan yang jinak. Akan tetapi, pastikan kalau hal tersebut sesuai aturan kebun binatang tersebut. Kita lanjut ke cara yang berikutnya, yaitu
Cara membelikan miniatur hewan. Anak usia 2 tahun ke atas biasanya suka sekali menggenggam bahkan membawa 1-2 mainannya kemanapun dia pergi. Membelikan miniatur mainan membuat ibu punya banyak pilihan mainan yang bisa dibawa si kecil sambil mengenalkannya pada hewan. Orang tua juga bisa sekaligus mengisahkan jenis-jenis hewan tersebut, di mana habitatnya, makanannya apa, seperti itu. Untuk lebih teraturnya, bisa mengajarkan 2 miniatur dalam sepekan. Dalam perkembangan zaman ini, miniatur juga memiliki banyak pilihan, dari yang lentur, ringan, sampai BPA free bagi anak yang masih suka masukkan mainannya ke dalam mulut. Sedangkan cara yang terakhir yaitu bermain peran menjadi binatang. Orang tua bisa menggunakan waktu bermain yang berkualitas dengan berperan menjadi binatang. Misalnya, ayah menjadi kuda supaya anaknya bisa menaik ke pundaknya, atau bisa juga menjadi kelompok ikan yang sedang berenang di atas kasur sambil menunggu waktu tidur si kecil. Adapun anak laki-laki biasanya suka dengan beragam dinosaurus dan meminta ibu dan ayahnya menjadi hewan yang siap dimangsa seperti rusa ataupun jerapah. Permainan peran ini sangat asyik dimainkan kala lampu padam, akan menjadi waktu bonding untuk keluarga sambil membuat bentuk-bentuk hewan dengan tangan dan sinar lampu seadanya. Akan tetapi beberapa anak suka belajar dengan gayanya masing-masing. Orang tua bisa memilih cara mengenalkan hewan yang mana yang paling tepat untuk buah hati mereka. 3. Hewan yang dapat dipelihara oleh anak. Yang pertama, burung. Burung relatif mudah dikontrol karena memiliki ruang gerak terbatas ketika berada di sangkarnya, sehingga cocok dipilih sebagai hewan untuk anak. Yang kedua, ayam. Mudah didapatkan. Perawatannya pun relatif mudah. Orang tua bahkan bisa membuatkan rumah bagi anak ayam atau bebek dari kardus bekas yang diberi lubang untuk pintu maupun jendela, serta bila perlu memberikan lampu kecil di atasnya. 3. Anjing. Anjing merupakan hewan paling populer dipilih sebagai hewan untuk anak di seluruh dunia. Mereka memang terkenal memiliki perangai yang menyenangkan serta bisa membangun bonding yang kuat dengan pemiliknya. 4. Kucing. Memelihara kucing juga menjadi favorit sebagian besar anak karena mereka lucu dan cantik. Hanya saja, orang tua harus memastikan kebersihannya, karena kotoran kucing merupakan salah satu perantara penyebaran parasit toksoplasma. 5. Kelinci. Terlihat imut-imut, kelinci butuh adaptasi yang cukup lama terhadap sentuhan manusia, sehingga mereka suka menggigit apabila merasa tertekan. Namun, begitu mereka terbiasa dengan pemiliknya, kelinci bisa jadi makhluk yang menggemaskan. 6. Ikan. Ikan bisa menjadi pilihan hewan untuk anak yang paling aman dan bisa dikenalkan sejak dini. Perawatannya yang relatif mudah, pakannya terjangkau, pergerakannya bisa dibatasi, bentuknya pun bervariasi sehingga memanjakan mata anak. Kesimpulannya, pengenalan binatang pada anak usia dini bisa untuk mengajarkan anak bagaimana menyayangi binatang. Ada beberapa manfaat mengenalkan binatang pada anak usia dini, yaitu memberi rasa nyaman, mengajarkan nilai kebaikan, belajar mengelola emosi dan kepedulian sosial, lebih aktif dan percaya diri, serta dapat meningkatkan imun anak. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Antara lain, mengenalkan binatang pada anak melalui cerita anak, video, bermain peran, serta memelihara binatang di rumah. Yang dapat kelompok kami sampaikan, jika teman-teman ingin bertanya, silahkan disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih, banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.